Ternyata banyak juga ya artikel dan juga jurnal yang membahas mengenai gerakan literasi sekolah. Ngomong-ngomong tentang literasi, di sini teman-teman semuanya udah pada tahu belum sih apa itu literasi? Ayo kita bahas bareng-bareng. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari mengenai dua hal, yaitu literasi dan multiliterasi. Kita mulai dari literasi. Apa sih literasi itu? Literasi dalam bahasa Latin itu disebut sebagai literatus. Nah, literatus itu apa sih? Literatus itu disebut juga sebagai seorang yang belajar. Orang yang belajar di sini merujuk pada seseorang dengan kemampuan membaca, menulis, menghitung, berbicara, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah pada kehidupan sehari-hari. Atau bisa juga disebut literasi itu adalah kemampuan berbahasa pada setiap orang. Literasi dibagi menjadi 7 komponen. 7 komponen itu ada yang udah tahu belum sih? Nah, jadi ketujuh komponen itu yaitu ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi informasi, literasi finansial, literasi media, dan yang terakhir literasi kesehatan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa literasi itu bukan hanya kemampuan seseorang dalam membaca, tapi kemampuan seseorang dalam kognitif ataupun kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari yang dimana nantinya seseorang itu bisa berkontribusi aktif di lingkungan masyarakat. Nah, setelah kita mempelajari mengenai apa itu literasi, sekarang teman-teman sudah paham kan apa itu literasi? Jadi, literasi itu tidak hanya mencakup mengenai baca dan tulis saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai multiliterasi. Apa sih multiliterasi itu? Multiliterasi adalah konsep yang menggambarkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai jenis literasi yang melibatkan berbagai bentuk komunikasi, baik itu teks tertulis, visual, digital, maupun multimodal. Berikutnya yaitu ada beberapa konsep dasar dari multiliterasi. Yang pertama yaitu ada literasi visual, yaitu kemampuan untuk memahami dan memproduksi pesan visual seperti gambar, video, grafik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada literasi digital, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi dan internet untuk mengakses, menilai, dan mengelola informasi. Ini juga termasuk memahami dan berinteraksi dengan berbagai jenis perangkat dan platform digital. Yang ketiga yaitu ada literasi media, yaitu kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi konten media seperti film, berita, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada literasi tekstual, yaitu pemahaman tentang bagaimana berbagai jenis teks yaitu tertulis, lisan, ataupun multimodal bekerja, termasuk cara membuat, membaca, dan menginterpretasi teks tersebut. Yang kelima yaitu ada literasi sosial dan budaya, yaitu mengenai kesadaran tentang bagaimana budaya dan konteks sosial mempengaruhi cara kita memahami dan menggunakan berbagai bentuk komunikasi. Dan yang terakhir yaitu ada literasi kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pesan yang diterima melalui berbagai media dan bentuk komunikasi, serta memahami implikasi sosial dan politik dari pesan tersebut. Yang terakhir yaitu literasi multimodal, yaitu kemampuan untuk memahami dan memproduksi pesan yang menggunakan kombinasi dari beberapa model komunikasi seperti teks, gambar, audio, dan video. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang kalian sudah paham kan apa itu multiliterasi? Nah, kenapa sih kita itu penting dalam mempelajari literasi dan multiliterasi? Sekarang kita bahas ya, pentingnya literasi dalam pendidikan atau dalam pembelajaran. Yang pertama, literasi yaitu menjadi dasar pembelajaran atau pondasi dari segala bentuk pembelajaran. Kemampuan baca dan menulis memungkinkan siswa untuk mengakses dan memahami berbagai materi pembelajaran.
Yang kedua yaitu siswa dapat berpikir kritis. Literasi membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang penting untuk mengevaluasi informasi dan membuat keputusan. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Literasi memungkinkan siswa untuk mengkomunikasikan ide dan pemikiran mereka dengan jelas dan efektif secara lisan maupun tertulis. Yang keempat yaitu pendidikan sepanjang hayat. Dengan kemampuan literasi yang kuat, siswa dapat terus belajar dan berkembang sepanjang hidup mereka. Nah, selain itu ada juga pentingnya multiliterasi dalam pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama yaitu ada adaptasi teknologi. Dalam era digital, multiliterasi sangat penting untuk membantu siswa menguasai teknologi dan alat-alat digital yang mereka butuhkan untuk masa depan. Yang kedua yaitu ada pemahaman konteks sosial dan budaya. Multiliterasi membantu siswa memahami bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi cara berkomunikasi. Yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Multiliterasi mendorong siswa untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dengan menggabungkan berbagai bentuk media dan cara komunikasi. Yang keempat, pemecahan masalah kompleks. Kemampuan untuk memahami dan mengolah informasi dari berbagai sumber membantu siswa dalam memecahkan masalah yang kompleks secara efektif. Nah, pembahasan berikutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran literasi dan multiliterasi. Dampak positif yang pertama yaitu keterampilan berpikir kritis. Literasi membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi serta membuat informasi. Yang kedua yaitu ada kesiapan kerja. Yang ketiga yaitu ada peningkatan kreativitas. Yang keempat yaitu partisipasi sosial. Literasi memungkinkan siswa untuk memahami isu-isu sosial dan politik serta berpartisipasi aktif dalam sosial dan masyarakat. Yang kelima yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Berikutnya yaitu ada dampak negatif. Apa aja sih dampak negatifnya? Yang pertama yaitu ada beban kognitif. Belajar berbagai jenis literasi dan multiliterasi bisa menjadi beban kognitif bagi beberapa siswa, terutama jika siswa tersebut tidak didukung dengan metode pembelajaran yang efektif. Yang kedua yaitu ketimpangan akses. Karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang ada. Yang ketiga yaitu ada perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi yang sangat cepat bisa membuat kurikulum menjadi berubah dan metode pembelajaran pun harus terus berubah. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai literasi dan multiliterasi. Sampai bertemu